Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara sesuatu mengenai apa yang namanya P kali Q. Ya. P kali Q sama dengan omset. Ya, seperti kita tahu kalau kita buka bisnis itu selalu bicara soal omset. Karena omset menentukan berapa profit Anda. Kalau Anda punya omset 100 juta, ya belum tentu keuntungan Anda 100 juta. Bisa jadi setelah dipotong biaya dan sebagainya, keuntungan Anda mungkin hanya 10 juta. Oke, tapi saya hari ini tidak akan bicara panjang lebar mengenai omset dan net profit dan gross profit, earning before tax, segala macam. Enggak. Saya hanya ingin bicara mengenai bagaimana sih sebuah bisnis itu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, saya pernah sering berbicara dengan teman saya dulu ya, bahwa satu-satunya cara untuk menaikkan profit Anda, profit bisnis Anda adalah dengan Q, bukan dengan P. Nah, P adalah harga jual Anda, ya. Mungkin kalau Anda buka toko kelontong, ya, toko kelontong yang dulu barangnya mungkin bisa 100, 200, mungkin bisa 1000 item. Kalau di Indomart gitu, Anda lihat itemnya banyak sekali. Ya, ini P-nya itu berbagai macam. Tapi untuk supaya gampang dimengerti, saya bikin sesederhana mungkin, ya. Anggap saja Anda cuma jual singkong goreng. Jadi produk Anda cuma singkong goreng tok. Ya, singkong goreng itu harganya mungkin hanya 1000, satu singkong itu 1000 ya. Nah, Q itu adalah berapa banyak singkong yang Anda jual setiap harinya. Nah, untuk supaya Anda bisa untung banyak ya, jangan pernah berpikir bahwa kalau saya mau jual barang, saya mau untung banyak, saya harus menaikkan harga jual Anda. Kenapa? Itu adalah pemikiran yang tidak begitu tepat. Karena memang ada bisnis-bisnis yang memang Anda harus menaikkan harga untuk mendapatkan untung. Misalnya Anda adalah sebuah yang biasanya tuh barang-barang yang art misalnya. Art lah paling cocok. Misalnya sebuah lukisan Leonardo da Vinci itu cuma ada satu di seluruh dunia ya. Jadi tidak bisa ditambah. Jadi mau nggak mau kalau Anda mau untung jualan art ya Anda harus bermain di harga. Tapi saya nggak bicara soal itu. Nah, umumnya bisnis-bisnis receh kita, bisnis UMKM, bisnis mikro itu, semua itu bermain di Q. Q itu artinya quantity. Apa artinya? Saya jelaskan saja ya. Kalau saya misalnya jualan gorengan, saya buka gerobak, saya jualan gorengan. Gorengan itu ada harga pasarnya. Dia 2.000 dapat 3, 1.000 dapat 2. Saya nggak tahu berapa harga gorengan sekarang, tapi saya yakin antara gerobak 1 dan gerobak 2, gerobak di kecamatan A dan di kecamatan B itu tidak akan selisih banyak. Kenapa? Karena namanya gorengan gerobakan itu ada harga pasarnya. Bedakan dengan, kalau misalnya Anda bilang, di Kelapa Gading kok ada orang jual pisang goreng sampai 10.000. Ya betul, tapi saingan dia bukan gerobakan, saingan dia adalah sesama yang pakai ruko juga di Kelapa Gading. Jadi ya itu sudah nggak apple to apple, tapi itu pun ada saingannya. Kalau Anda bilang bakery pun ada saingannya. Antara merek 1 dan merek 2, itu mungkin ada yang premium ya. Mungkin ada yang seperti misalnya, saya nggak boleh sebut nama, cuma ada lah ya yang mungkin yang datang dari Korea gitu, mungkin mereka bisa sedikit lebih mahal. Tapi tapi mereka juga memberikan kualitas yang lebih baik, rasa yang lebih baik, bahan-bahan yang lebih enak dibandingkan dengan mungkin pesaingnya. Tapi itu pun juga ada harganya. Kalau misalkan saya jual singkong saya tadi ya, kembali ke singkong tadi. Nah, kalau misalkan saya mau untung nih, saya satu hari bisa jual 100. Saya mau naikkan harga singkong saya menjadi 5.000. Apakah saya tetap akan jual 100? Ya enggak. Karena kalau harga 5.000 belum tentu saya jual 20. Kalau saya singkong 1.000, saya jual 100, itu berarti omset saya satu hari berapa? 100.000. Kalau saya jual singkong saya 5.000, jangan pernah berpikir kalau misalkan, singkong saya 5.000, saya jual 100, berarti 500.000. Enggak. Karena kalau kamu jual 5.000, belum tentu kamu jualan, karena singkong kamu kemahalan. Oke ya, sampai sini logika dasar saya rasa saya nggak usah jelaskan panjang lebar. Anda juga tahu, nenek-nenek gondrong juga tahu, semua orang juga tahu ya. Nah, bagaimana cara Anda supaya bisa bertumbuh secara bisnis yang solid? Jadi jangan misalnya hari ini Anda cuma jual di gerobak. Ya mungkin 5 tahun lagi Anda bisa jual di kios. Mungkin 10 tahun kemudian Anda bisa jadi jual di mall ya. Jadi saya juga nggak tahu itu gimana perkembangan nasib Anda, gimana usaha Anda. Tapi kalau sebuah bisnis ingin bertumbuh, Anda harus mementingkan Q. Q itu adalah apa? Q itu adalah quantity. Jadi kalau misalkan Anda mau untung jualan singkong, yang harus Anda kejar itu bukanlah harga jual, tapi Anda harus menjual lebih banyak. Sebagai contoh, saya kasih tahu ya, kalau misalkan Anda jualan Indomie saja ya, Indomie
Satu bungkusnya sekarang berapa sih? 2.000 ya? 2.000 mungkin 2.200. Oke, kelihatan untungnya kecil. Jual satu bungkus Indomie mungkin untung bersihnya hanya 300 perak, 400 perak, 500 perak, saya nggak tahu. Saya bukan Indofood. Tapi yang jelas, omset Indofood itu tentu saja satu Indonesia itu udah jauh kemana-mana. Logika saja, mereka perusahaan besar. Nah, karena kenapa? Karena mereka menjual itu jutaan bungkus setiap harinya. Jadi yang membuat mereka besar dan omsetnya besar sekali itu bukan price, tapi quantity. Ya, jadi kalau misalkan Anda jualan boba, jualan ayam goreng, ya kan, ayam goreng dengan nasi, ayam geprek segala macam, itu jangan bersaing di harga. Dan harga juga itu juga susah ya. Kita mau naik harga juga banyak saingan. Kita mau turun sampai gimana? Turun sampai gimana pun juga kita juga tetap harus ada margin, betul nggak? Kita tetap harus ada biaya, kita tetap harus beli ayamnya. Kita nggak bisa bilang, oh demi laku saya jual sampai saya untung satu porsi, saya cuma untung 500 perak. Satu hari jual 100 porsi, saya cuma untung 50.000, ya kan? 50.000 dibayar uang sewa pun tidak cukup. Nah, jadi kita juga tidak bisa menekan atau menaikkan harga seenak kita, karena harga itu sudah ada yang namanya normal profit. Dan mengenai normal profit nanti saya akan bikinkan videonya. Tapi salah satunya cara adalah, makanya kalau misalkan kita melihat bisnis itu ya, misalnya bisnis kopi-kopian, yang lagi kekinian sekarang itu Mixue ya, saya sebut saja lah Mixue ya. Karena memang saya sering beli di sana dan harganya termasuk tergolong sangat-sangat ekonomis. Dengan harga 12.000, 15.000 saya sudah dapat minuman berkualitas yang rasanya oke, tempatnya bersih, gelasnya bagus, segala macem. Nah, mereka itu bermain di quantity. Jadi kalau misalkan saya buka satu Mixue, saya sampai gimana pun tidak akan bisa untung. Kenapa? Karena dari omsetnya itu tidak cukup. P kali Q-nya itu tidak cukup untuk memenuhi target saya. Nah, bagaimana cara saya supaya mengakalinya? Saya buka cabang lebih banyak, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan satu hari, satu toko cuma untung 5 juta, is oke. Tapi saya ada 30 toko, jadi 150 juta juga. Nah, bagaimana? Nah, angka 150 juta ini tidak akan bisa saya kejar kalau saya buka satu toko doang. Satu toko, ya, saya jual teh manis. Istilahnya flavor tea, saya jual sundae, atau saya jual, ya pokoknya boba-bobaan begitu ya. Saya nggak akan bisa itu harga satu gelas itu sampai 100.000, sampai 1 juta, sampai 200.000, tidak akan ada yang beli. Nah, jadi bagaimana cara supaya saya sebagai pemilik usaha, supaya saya bisa untung besar? Saya buka cabang. Ya, memang ini kita bicara kalau misalkan yang modalnya besar ya. Kalau yang bisa langsung buka cabang sekali 20 di satu kota itu ya mungkin mereka pasti kita udah bicara, mereka lebih ngerti tentang bisnis franchise seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan Anda adalah UMKM atau misalkan jualan online segala macam, ingat, jangan pernah berpikir bahwa saya bisa menaikkan harga jual saya, karena harga jual itu sebenarnya di era internet sekarang itu sudah cukup terbuka ya. Jadi saya kalau dulu beli kalkulator aja, saya harus ke toko, saya tanya berapa, oh 50.000, 75.000 ya, saya rasa sudah murah, saya bayar saja ya, sudah habis perkara. Tapi sekarang, saya tinggal masuk internet, saya cek berapa sih harga kalkulator Casio, dan ternyata di online itu jauh lebih murah, bisa mungkin harganya hanya 30% dari harga di toko. Jadi sebagai pemilik toko pun dia tidak akan pernah bisa menaikkan harga jualnya. Jadi kalau kamu buka satu toko kecil ya, kamu harus fokus, jangan bermain di harga. Jangan berpikir bahwa saya akan menaikkan harga saya supaya orang beli, supaya omset saya tinggi. Nah, inilah biasanya kesalahan paling fatal. Karena kamu mulai rugi, kamu mulai menaikkan harga, makin naik harga kamu, makin sepi kamu, dan akhirnya kamu terpaksa bangkrut. Terpaksa tutup tokonya ya. Nah, bagaimana sih cara, ya kalau gitu oke, sampai sini mengerti kan. Nah, bagaimana sih cara menaikkan Q? Cara menaikkan Q itu, nanti saya akan buat videonya, itu triknya itu macam-macam. Anda bisa promosi, Anda bisa memberikan value added pada produk Anda bisa bermain dengan variasi. Misalnya, kalau saya jual toko ATK, ya, saya jual toko ATK, saya cuma jual kertas doang, saya toko kertas doang. Pendapatan saya tentu hanya orang kalau mau beli kertas baru dia datang ke toko saya. Bagaimana cara saya menaikkan omset? Bukan dengan menaikkan harga jual kertas saya. Karena kertas 1 rib itu kan ada harganya. Ya kan, kamu boleh untung mahal 2.000, mahal 3.000, orang tidak akan pusingan. Tapi kalau kamu udah mahal 20.000, kamu akan dibilang orang mahal, dan orang itu akan beli di toko lain. Nah, jadi bagaimana saya sebagai pemilik toko nih ya,
Gimana sih cara naikin omset saya kalau saya jualan kertas? Ya jangan cuma jualan kertas. Mulailah jualan ATK, mulailah jualan binder, mulailah jualan pernak-pernik komputer, mulailah jualan kalkulator, mulailah terima cetak, terima segala macam. Nah, jadi satu toko saya itu saya manfaatkan sampai saya tidak harus melulu jualan kertas. Jadi pemasukan saya itu, omset saya menjadi besar bukan karena P, tapi karena saya menjual banyak barang. Itu bisa Anda lakukan. Dan bisa juga, tetapi bisa juga misalkan saya cuma mau jualan kertas. Nggak apa-apa, saya nggak mau ambil yang lain, itu bagian orang lain. Saya mau jualan kertas, tapi saya pemain besar. Harga saya grosir sangat jauh di bawah harga pasar sampai orang yang pembeli-pembeli lain belinya sama saya. Kalau begitu, omset saya juga akan besar. Kenapa? Karena walaupun harga jual saya di bawah harga pasar, tapi sekali jual orang grosiran. Istilahnya kalau Tanah Abang itu mereka jual murah, tapi sekali beli harus 1 kodi, 2 lusin, 3 lusin. Ya, jadi bayangkan gini, kamu hitung aja sendiri ya. Kalau kamu jual satu singkongnya 5.000 ya, kamu bisa jual 10, kamu baru omset baru 50.000. Tapi kalau kamu singkongnya misalnya cuma 750, tapi lakunya pagi siang sore, laku terus, kamu bisa jual 1000 singkong sehari. Ya ini contoh aja ya. Nah, berarti omset kamu berapa? 750.000. Ngerti kan? Sedangkan karena harga itu tidak bisa kamu mainkan, tapi quantity bisa kamu perjuangkan. Nah, makanya kalau Anda bisnis, ya Anda harus melihat gitu loh. Bisa nggak sih saya menjual di quantity yang dimana saya bisnis ini bisa bertahan gitu loh. Karena banyak orang kesalahan terutama adalah mereka nggak tahu cara ngitungnya. Jadi misalnya mereka jual boba. Oke, harga jual boba saya 10.000. Lumayan lah, saya bisa jual nanti 100. Tapi bisa nggak dia jual 100? Nah, itu yang perlu Anda perhitungkan gitu loh. Jangan Anda duduk di sana, ramenya cuma malam, tangan Anda cuma 2, Anda sendiri kalau misalnya ada yang beli 100 pun tidak ke handle, tapi targetnya 100. Jadi itu sangat-sangat tidak masuk akal ya. Jadi jangan membuat kesalahan basic seperti ini. Kalau misalkan Anda telah hitung, misalnya Anda mau buka usaha nih, Anda sudah hitung-hitung, oke, omset saya 1 hari harus 1 juta. Harga jual saya 10.000, berarti saya harus jual 100 ya. Pokoknya, 100 itu bisa nggak saya handle dalam waktu 3 jam misalnya. Jadi jangan sampai Anda buka usaha, angkanya sudah masuk, tapi secara manusia pun Anda tidak akan pernah mencapai angka ini. Ya, itu nanti saya akan bikin video lagi soal itu ya. Karena saya juga kadang-kadang ngomong jadi kepikiran gitu kan. Nah ya, jadi ngerti ya, jadi P kali Q. Kenapa? Nah, P itu biasanya ada dalam setiap hal deh. Bahkan jual mobil pun ada harga pasarnya. Kamu jual mobil kualitas Kijang, harganya ya sekitaran Kijang. Tidak mungkin kamu jual seharga Alphard. Kamu jual seharga Alphard, tidak mungkin kamu jual seharga Ferrari. Jadi di dunia ini semua itu ada harga pasarnya. Bahkan kadang-kadang art pun ya, lukisan-lukisan itu ya mereka bermain di harga puluhan juta dolar, tapi itu pun ada saingannya sesama barang langka yang sejenis juga. Nah, jadi ngerti ya, saya rangkum sebentar. Jadi kalau kamu dagang, kamu jangan selalu berpikiran bahwa saya harus menaikkan harga untuk mendapatkan untung. Salah. Kenapa? Jadi saya bukan harus menaikkan harga untuk supaya omset saya besar, tapi saya harus menjual lebih. Ya, jadi kadang-kadang ada saat di mana kamu bukannya harus menaikkan harga supaya cuan, tapi kamu harus menurunkan harga supaya makin ramai, supaya makin laku. Jadi semua bisnis yang laku, bisnis UMKM ya saya bicara ya, bukan bisnis jualan lukisan mahal. Jadi bisnis yang ini sepertinya mereka itu cuma satu, cari quantity, cari buyer, cari omset, kalau bisa rame pagi siang sore, cuan tipis nggak masalah gitu. Nah, tentu saja dalam prakteknya di lapangan itu setiap situasi berbeda. Kalau misalkan saya kasih contoh sedikit ya. Kalau misalkan saya adalah koki. Saya bisa saja restoran saya rame, tapi kalau rame sampai saya nggak bisa masaknya out-outan, rasanya akan rusak. Nah, oleh karena itu saya tidak boleh bermain di quantity, karena saya yang masak itu lain koki, lain masakannya. Jadi kalau bukan saya yang masak mungkin nggak enak. Ya, bedakan dengan kalau misalkan bisnisnya franchise. Kalau franchise beda lagi, tapi misalkan katakanlah Chinese food, saya harus masak sendiri. Nah, kalau ini Anda harus bermain di harga. Kenapa? Quantity Anda itu limited oleh kursi di restoran Anda. Jadi kalau misalnya saya punya restoran enak, rame, kursinya cuma 20, mejanya cuma 10, ya saya harus naikkan harga. Kenapa? Karena omset saya, Q saya tidak bisa bertambah.
katakan yang antri 1.000 juga, kemampuan masak saya hanya untuk 10 meja. Jadi ya buat apa gitu saya jual murah gitu kan, saya harus menaikkan harga saya. Jadi bisnis itu saya suka, kenapa ya? Karena memang tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi intinya adalah kamu harus memperhatikan Q, bukan P. Kalau P itu telah terbentuk oleh market. Ya, kamu mau dagang apapun, internet, jasa ketik, fotokopi, Gojek, antar barang, jasa cleaning, jasa bikin skripsi, segala macam, itu pasti ada harga pasarnya. Kamu tidak akan bisa lari, kita tidak akan bisa lari dari harga pasar. Saya bikin baju pun begitu. Saya bikin baju itu ada harga pasarnya, berapa kali lipat dari biaya, ada marginnya normal, margin normal itu berapa, saya juga nggak bisa lari. Nah, satu-satunya cara saya menambah omset saya adalah dengan menambah quantity yang saya jual. Dengan promosi, dengan mencari buyer baru, dengan inovasi, dengan menambah barang-barang yang saya bisa bikin harus lebih banyak. Kalau dulu saya cuma bisa jahit, sekarang bisa jahit, bisa rajut. Sekarang bisa rajut, bisa jahit, bisa sablon, bisa segala macem. Tapi juga jangan sampai semua bisa, akhirnya ini kacau, itu kacau ya. Jadi kita harus balance juga. Nah, jadi setiap bisnis itu memang sangat unik ya. Saya tidak bisa bilang saya bikin video satu yang selalu ada saja pengecualian. Oh, tapi bisnis saya begini, Pak. It doesn't work on this business. Yes, it doesn't work on this business. Tapi in general, saya mau Anda mengerti ya, penting, Q itu lebih penting daripada P, karena P itu di luar kuasa kita. Benar-benar Q itu di luar kuasa kita. Kita bisa menaikkan harga ayam geprek saya mungkin 10.000, 18.000, tapi saya nggak bisa menaikkan sampai 35.000. Jadi jangan pusingan soal P. Ada saat dimana kamu harus naikin harga, ada saat dimana kamu harus potong harga. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah Q, kuantitinya itu. Kenapa? Karena Q itulah yang menentukan omset Anda. Ya, jadi sekali lagi bukan P, tapi Q. Anda harus fokus di bagaimana menjual lebih. Bukan bagaimana menaikkan harga saya. Menaikkan harga saya adalah it's a zero sum game. Tidak akan pernah beres. Itu naikin harga ada ceilingnya. Tapi kalau kamu menjual banyak itu tidak pernah ada ceilingnya ya kan. Istilahnya kalaupun ada juga jauh lah lebih besar lah. Ya, kalau kamu mau jadi sekelas Indomie pun mereka masih bisa menaikkan omset, masih bisa jual ke luar negeri segala macem. Tapi kalau misalnya jual harga mie, semahal-mahalnya harga mie yang pernah saya makan, paling coba berapa sih? 80.000, 90.000. Saya nggak pernah makan mie sampai 300-500.000. Ya, jadi satu-satunya cara kalau kamu menaikkan omset adalah Q. Jadi perhatikan ya, buat mereka yang ingin buka usaha kecil, buka usaha sedang menengah, buka usaha penjualan, misalnya repackaging kerupuk, repackaging snack, cemilan, ingat, Anda cuma bisa sukses, Anda cuma bisa dapat cuan besar kalau Anda menjual banyak. Jadi ketika Anda merumuskan strategi dagang Anda, ya jangan berpikir untuk wah saya packaging saya sampai jual mahal, enggak. Boleh jual mahal, boleh bermain di barang mahal, tapi ingat, fokusnya tetap bagaimana cara saya menjual lebih supaya omset saya naik, bukan bagaimana saya bisa menaikkan harga supaya margin saya besar, bukan ya. Jadi jangan terbalik sekali lagi. Oke, nah sekian saja. Terima kasih telah menonton. Mungkin nanti saya akan bikin video lagi yang lain yang akan kurang lebih seperti ini juga. Oke, terima kasih.